Jadi kan memahami remaja dan anak di antaranya adalah ada kognitif ini dan juga akan belajar bersama-sama mengenai seputar pada masuk. Di situ ada 4 nanti akan disampaikan lebih lanjut dan baru menyampaikan ini adalah seorang psikolog. Nanti bisa disampaikan oleh moderator siapa pematerinya. Terima banyak kepada Bu Seli yang sudah bisa meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Ini sudah diagendakan sejak 2 bulan sebelumnya ini. Siapa sih yang kita didik, siapa sih yang kita disiplinkan gitu. Barangkali sebetulnya kita tidak tahu karakteristik anak, jadi memandang anak atau remaja itu sama seperti layaknya orang dewasa. Misalnya anak-anak ini dengan gaya ini senang belajar sama orang gitu, dijelaskan sama gurunya. Kasus ini ada beberapa fun fact gitu ya. Kelekatan orang tua kepada anak menjadi faktor utama dalam perkembangan anak. Kalau dalam istilah psikologi itu namanya attachment. Orang tuanya menyediakan lingkungan yang suportif gitu ya, penuh cinta, penuh kasih gitu. Kemudian itu karena tidak diberikan batasan-batasan, aturan-aturan gitu. Dan juga kesulitan mengelola perasaan frustasi. Kebayang ya anak yang hidup dengan orang tua yang seperti itu. Bentuk perilaku anak ini sumbernya dari kita gitu ya, dibentuk oleh kita. Tapi dengan kita konsisten terus-menerus membentuk anak gitu ya, otoritarian gitu. Jadi mungkin di saat itu anak manut patuh gitu ya, padahal sebetulnya di luar itu dia menjadi anak yang pembohong, membohongi orang tuanya. Jadi mungkin waktu kecil juga sedang dalam proses berkembang gitu. Jadi kadang-kala kita lupa bahwa menghargai individu ini, menghargai anak ini sebagai juga orang seperti ini tanpa kita mencermati kebutuhan anak itu hari itu sedang apa. Barangkali mungkin kebutuhan dasarnya seperti biologis makan belum terpenuhi sehingga anak misalnya jadi gitu. Jadi karena campur aduk gitu ya perasaannya, sehingga yang keluar adalah ledakan emosional. Aku membencimu misalnya, aku benci mama atau aku benci papa misalnya. Kata ibunya seperti ini tapi bapaknya memperbolehkan. Jadi memang harus sama-sama gitu sejalan dan selaras antara ibu dan ayah. Ini adalah tipikal auditori yang senangnya dengerin orang dan senang juga nyamahin orang, senang juga ngomong, senang diskusi seperti itu. Jadi, kemudian buat anak yang tadi, jadi semuanya yang visual, yang auditori, yang kinestetik dan writing and reading ini terfasilitasi semua kalau di sekolah seperti itu. Tumbuhan sosial masyarakat. Nah, saya ada kekhawatiran juga anak saya di usianya itu pertumbuhan sosial masyarakatnya tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Ada kekhawatiran itu.